Accidental Teacher Talk. Hai teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Misari. Sebelum kita ke pembahasan kali ini, saya ingin memperkenalkan aplikasi yang bisa membantu teman-teman pendidik untuk mendigitalkan kelas teman-teman pendidik semua. Perkenalkan aplikasi Teachmin. Aplikasi Teachmin memungkinkan kita untuk meletakkan kelas kita ke dalam online atau virtual class secara mudah dan sederhana. Kita dapat membuat kelas live class dengan durasi yang tidak terbatas dan juga peserta yang tidak terbatas. Selain itu, Teachmin juga menyediakan fitur untuk kita bisa membuat tes atau pekerjaan rumah seperti membuat soal multiple choice atau pilihan berganda, pilihan isian, atau juga kita bisa memfoto PDF kita dan membuatnya menjadi soal dalam pekerjaan tes dan atau pekerjaan rumah. Nah, teman-teman pendidik, aplikasi Teachmin juga membantu kita untuk membuat penilaian otomatis. Selain itu, kita bisa juga membuat chat atau obrolan dan pengumuman melalui satu aplikasi. Selain itu, aplikasi Teachmin ini juga gratis alias tidak berbayar. Jadi, teman-teman pendidik bisa fokus mempersiapkan bahan pelajaran dan biarkan Teachmin yang melakukan sisanya. Untuk mencobanya, teman-teman pendidik bisa langsung mendownload ke Play Store ataupun iOS Store atau menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Silakan dicoba dan tuliskan pengalaman teman-teman pendidik di bawah ya tentang penggunaan Teachmin tentunya. Bukan rahasia umum lagi untuk meminta peserta didik untuk tetap fokus merupakan tantangan tersendiri bagi peserta didik dan juga orang tua. Apalagi saat mengerjakan tugas-tugas yang mata pelajarannya mereka sangat tidak sukai. Terkadang guru dan orang tua juga hilang kesabaran ya tentunya. Bahkan apabila pelajaran itu berada di pelajaran terakhir, peserta didik pasti sudah jenuh dan tentunya sudah lelah. Dan ini juga akan sangat mengganggu pada saat teman-teman pendidik mengajar di dalam kelas. Well, menurut Brain Balance Center, anak-anak memang memiliki durasi fokus yang lebih pendek ketimbang orang yang lebih dewasa. Para ahli perkembangan anak mengemukakan bahwa pada umumnya anak-anak memiliki rentang atensi yang berada pada 2-3 menit dikalikan usia mereka. Jadi, misalnya pada anak yang berusia 2 tahun, mereka akan memiliki durasi fokus antara 4-6 menit. Dan di usia 4 tahun, mereka akan memiliki durasi fokus di antara 8-12 menit. Pada durasi inilah kita dapat mengharapkan anak-anak untuk benar-benar fokus pada tugas yang diberikan. Namun, hal ini tentunya adalah kesimpulan secara umum. Pastinya hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti misalnya adanya distraksi dari lingkungan sekitar, kemudian apakah si anak lapar atau tidak, kemudian seberapa besar ketertarikan anak terhadap aktivitas yang dilakukan. Akan tetapi, jika teman-teman pendidik merasa bahwa rentang atensi anak tertentu lebih pendek dari rata-rata anak sebayanya, mungkin diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini atau langsung berkonsultasi dengan ahli perkembangan anak. Kembali mengutip dari Brain Balance Center, berikut beberapa tips bagaimana menyiasati durasi fokus yang pendek dari anak-anak. Yang pertama, berikan variasi pada pembelajaran yang mereka tidak sukai. Misalnya, anak-anak yang tidak suka berhitung dengan mainannya sehari-hari bisa mencoba membuat titik-titik di kertas menggunakan cat warna. Kemudian, mereka bisa mencoba menghitung dengan titik-titik cat warna yang mereka sudah buat. Lalu hasil penghitungannya bisa ditulis kembali ke lembar kerjanya. Yang kedua, bisa menggunakan fidget. Nah, fidget ini diklaim bisa membantu untuk meningkatkan atensi dan memori anak. Oleh karena klaim ini, fidget biasanya banyak digunakan oleh anak-anak yang memiliki kesulitan untuk fokus atau anak-anak dengan ADHD. Yang ketiga, kita bisa memeriksa pekerjaan mereka secara teratur. Dengan begini, para pendidik dapat segera mengetahui bagian mana dari pelajaran yang dirasa sulit, sehingga kita dapat membantu mereka untuk menemukan kesulitannya. Jadi, pekerjaan tersebut tidak akan dirasa sulit terlalu lama dan menjadi berlarut-larut.
Dan yang paling efektif yaitu berikan waktu jeda atau beri waktu istirahat. Seorang anak berusia 12 tahun dapat mempertahankan atensinya terhadap sesi pembelajaran yang memiliki durasi 40 menit dengan membagi sesi tersebut menjadi 2 bagian, yaitu masing-masing 20 menit dan diberi jeda 5 menit. Sebagai tambahan, Anda dapat mengajak mereka untuk melakukan gerakan senam yang memacu jantung untuk berdetak lebih cepat. Karena sedikit latihan merupakan cara yang baik untuk mengaktifasi otak dan kemampuan anak untuk memahami dan mengingat. Saya harap video kali ini dapat membantu teman-teman pendidik untuk menyiasati durasi fokus peserta didik yang pendek. Jika teman-teman pendidik merasa video ini bermanfaat, maka boleh dibagikan ke teman-teman pendidik lainnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe dan juga like. Juga jangan lupa komen di bawah kira-kira materi apa lagi yang mau kita bahas di Accidental Teacher Channel. Dan saya akan membantu teman-teman pendidik untuk membaca jurnal tentang pendidikan ataupun mencoba mendemonstrasikan aplikasi yang dapat membantu kita di dalam kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Misari pamit. Bye!